Baik, pada bagian yang kedua ini akan dicontohkan bagaimana membuat sebuah instan yang akan kita gunakan untuk praktikum. Nah, yang pertama kita pilih dulu, sebuah service namanya EC2, ya. EC2 ini Elastic, Cloud Compute. Ini adalah sebuah virtual, machine. Ketika diklik akan masuk ke dalam, halaman dari EC2 dashboard. Langkah pertama kita akan membuat dulu sebuah key pairs ya. Ini adalah membuat public dan private key. Oke, caranya kita buat dulu di sini create, kemudian kita masukkan nama. Masukkan nama, misalnya kita akan memasukkan namanya adalah untuk praktikum, oke, SO. Anda bisa membuat sebuah nama ya. Di sini bebas. Kemudian kita pilih formatnya. Ini ada dua, ada .pem dan .ppk nantinya. Nah, saya di sini akan mencontohkan yang .ppk karena nanti kalau ini kan kebanyakan pengguna Windows ya, remote dengan menggunakan putih. Nah, banyak yang menggunakan putih. Ada juga nanti yang menggunakan OpenSSA biasanya ini bisa langsung di remote dari Linux ataupun dari konsol Linux. Oke, misalnya kita menggunakan PPK, ini akan digunakan untuk remote dengan menggunakan putih. Kemudian di bagian bawah ada tombol klik key pair. Oke, perhatikan di sini sudah ada ya key pairs-nya praktikum SO. Kemudian praktikum so.ppk juga sudah terdownload. Ini akan otomatis kita terdownload oleh sistem ya. Nah, setelah ini selesai, ya, oke. Berikutnya kita masuk ke bagian menu instan. Di bagian menu instan ini kita lihat di sini kita bisa create instant ya, launch instant di sini. Kita bisa create launch instant. Ini kita akan membuat sebuah instan baru dari AWS. Oke. Perhatikan nanti akan muncul halaman quick start seperti ini ya, instant. Nah, untuk yang paling mudah misalnya kita akan mencari di sini Ubuntu. Ya. Jadi kita tuliskan di bagian pencarian ini Ubuntu gitu kan. Oke, nanti sistem akan mencari. Kemudian lihat ada beberapa tipe distro Ubuntu. Kita akan gunakan distro Ubuntu Server 20.04 long term service ya, LTS ini di bagian free tier eligible. Kita pilih 64 bit. Klik tombol select. Kemudian kita tunggu informasi dari tipe instan yang muncul. Ini ada banyak sekali tipe instan yang muncul. Kita pilih yang free tier eligible ya di sini dengan kapasitas 1 CPU, 1 memori, 1 gigabit memori. Sebenarnya di langkah ini kita bisa langsung review and launch system secara default ya, tapi kita akan coba next configure step by step ya. Di sini untuk memperlihatkan aja. Kalau kita klik next lagi, di sini akan di step ketiga itu akan mengkonfigurasi instance secara detail ya. Ini nanti kita bisa pilih parameter apa sajakah yang disesuaikan, tapi untuk praktikum kali ini kita default-kan saja. Berikutnya next, add storage. Nah, step berikutnya 4 adalah menambahkan storage. Secara default storage-nya itu ada 8 GB ya. Tipenya juga SSD untuk general purpose ya. Kita di sini menambahkan apa namanya, cukup melihat informasi ini saja, kemudian kita next lagi, menambahkan tag.
Ini teks ini untuk mempermudah kita, apa namanya, dalam melakukan, dalam melakukan, eee, kalau banyak instan gitu ya, penandaan. Misalnya, eee, name misalnya ya, kemudian value-nya itu adalah, eee, server praktikum misalnya, seperti ini. Sebagai contoh ya. Kemudian berikutnya klik tombol next di paling bawah, pojok kiri bawah, pojok kanan bawah, next configuration untuk security. Oke, secara default security yang ada di dalam AWS Instant ini open ke public adalah SSA untuk remote ya port 20. Supaya tidak berubah lagi ya, nantinya mungkin kita bisa setup sekarang untuk, SSA. Kita pilih service yang umum saja, misalnya kita allow-kan nanti HTTP dan HTTPS. Nah, ya jadi kita di server ini, mengizinkan SSH, HTTP, dan HTTPS ini adalah default port-nya, kemudian ini source-nya juga default. Kita, allow-kan dulu aja, kemudian kita kasih nama di sini, ya. Misalnya ini, untuk, praktikum, eee, SO misalnya ya, launch wizard atau misalnya di sini security-nya bisa seperti ini deskripsinya ya. Kita bisa ganti juga. Ini hanya untuk penamaan dan memperjelas, terkait dengan security. Setelah itu kita bisa review dan launch. Di sini kita lihat ya, detail dari setiap konfigurasi yang telah kita susun pada step-step berikutnya. Jika Anda sudah oke, maka lanjutkan ke bagian penekanan tombol launch untuk membuat sebuah, instan berjalan. Sebelum itu, perlu diperhatikan juga ketika memilih launch, di sini kita akan memilihkan, key pair ya, yang tadi sudah kita buat. Perhatikan di sini, kita memilih existing key pair ini, ya. Kita pilih yang praktikum SO yang putih, oke. Jadi kita memilih yang existing yang sudah ada sebelumnya karena kita sudah membuat pada tahap awal tadi. Apakah bisa dibuat baru? Bisa. Kalau ingin membuat baru key pair-nya yaitu create new key pair. Kemudian masukin nama dan jangan lupa setelah ini dimasukin download key pair-nya. Tetapi kalau misalnya yang sudah ada ya di sini, nah kita pilih yang dari yang sudah ada. Pada contoh ini ada praktikum SO. Ini tidak disarankan memproses tanpa key pair ini, tidak disarankan. Karena nanti sistem akan, terbuka gitu ya, walaupun sudah dibatasi username password. Oke, berikutnya kita launch instan. Ini adalah proses pembuatan instan. Baik, perhatikan status instannya adalah sedang launching, ini sedang provisioning, dan kita nanti akan lihat, instannya. Kita klik di sini, ini adalah instannya ya, jadi kita klik di sini, kemudian kita lihat prosesnya. Status instannya ini masih pending, jadi kita bisa nunggu beberapa saat untuk, supaya status instan ini bisa running. Kemudian kita lihat ada menu di bagian atas ini nanti ya, ini bisa digunakan instant state ini statusnya. Jadi kita memilih, apa namanya, memilih instan yang ada di sini. Kemudian nanti instant state-nya itu bisa kita misalnya mematikan, menghidupkan mesin, reboot mesin, menghibernate mesin, atau men-terminate mesin. Nah, prinsipnya kalau misalnya kita ingin menjalankan instan, ingin praktikum kita jalankan instannya, setelah praktikum kita matikan instannya ya. Jangan sampai instan ini running terus, nanti ada yang masuk ataupun nanti ada service yang berjalan di background tiba-tiba ya terkuras saldo kita atau kredit kita di AWS ini. Oke, kita perhatikan status sekarang instan kita sudah running. Dan di sini kita memiliki informasi IP address, kemudian ada public IP address. Nah, ini
Ini kita bisa akses nanti ya menggunakan IP public ataupun DNS. Lalu bagaimana langkah berikutnya untuk mengakses server yang sudah running? Oke, di sini ada tombol atau menu connect. Kita klik menu connect. Di sini ada cara-cara, dijelaskan cara-cara bagaimana terkoneksi kepada instan kita ya. Kalau misalnya kita menggunakan SSH client seperti tadi, kita bisa menggunakan seperti ini perintahnya. Ini kita menggunakan instant IP public. Oke, tapi sebelumnya yang .com tadi kita harus chmod ini ya, hak aksesnya. Nah ini mekanisme kalau menggunakan SSH client. Di sini ada beberapa sesi, ada menggunakan connect ke instan, ada juga session manager-nya ini. Oke, umumnya orang akses dengan menggunakan SSH client seperti ini, tapi kita gunakan untuk mengakses instan kita, yaitu dengan menggunakan putih ya, dengan menggunakan putih. Oke, pastikan ya kita mencari di komputer kita sudah ada putih ya. Kita download dulu putihnya. Oke, kita download putih ya. Jadi kita bisa download ini dari sini, dari putih.org. Kemudian kita download putih seperti ini ya. Oke. Kemudian silahkan pilih yang sesuai. Misalnya sesuaikan dengan instalasinya ya. Ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Kemudian download dan instalkan ya. Jadi download putihnya. Oke. Step berikutnya adalah kita menginstal, double klik hasil downloadan dan instalkan putihnya. Baik, kita lihat service ataupun putihnya ya, ini sudah ada. Nanti tampilan putih akan tampil seperti ini. Kemudian kita lihat tadi instant key ya, instant ini memiliki key, diaksesnya adalah praktikum .so.ppk untuk putih. Oleh karena itu, tadi kita sudah download ya. Caranya nanti yang pertama adalah memasukkan hostname-nya atau IP address-nya. Hostname-nya kita bisa menggunakan yang ini atau menggunakan IP public-nya. Jadi kita back lagi coba. Untuk mengakses instant kita, VM kita bisa menggunakan public DNS ini ya. Oke, kita bisa menggunakan public DNS ini. Kita bisa masukkan ke putih di sini. Kemudian berikutnya perhatikan di bagian kategori connection, kemudian bagian SSH, di expand, kemudian klik bagian out. Di sini ada private key for authentication ya. Kita harus memilih private key tadi yang di-downloadkan. Nah, itu tadi ada di bagian di download ya, jadi dicek. Silakan dicek di bagian folder download masing-masing mahasiswa yang ada extensionnya .ppk. Ya, ini sebagai contoh .ppk sudah ada. Kita masukkan ke sini. Kemudian klik open. Perhatikan. Oke, ternyata tidak aktif. Apa yang salah? Nah, jika misalnya tidak aktif seperti ini, perhatikan bahwa kemungkinan besar akses internet Anda ke Amazon VM itu keblok. Oleh karena itu, IP publiknya mungkin bisa ganti ya, mencoba provider lain ya, mencoba provider lain
supaya tidak keblok. Kita coba sekali lagi ya. Itu dicontohkan dengan provider yang ke blok IP address-nya. Jadi tidak bisa akses ke dalam AWS Instant. Oke. Jadi pertama kita masukin ke sesinya dulu ya. Ininya. Ini misalnya kita tambahin sesinya, kita save ya praktikum SO ini supaya nanti bisa dipakai ulang lagi. Kemudian di bagian out, SSH connection, SSH out, kita pilih aksesnya itu ya, private key-nya ini sudah ada, masukin, kemudian klik open. Perhatikan di sini, ini ada security alert seperti ini. Kita yes ya, klik yes, ya trusted. Nah, default dari login untuk Ubuntu di AWS ini ya dengan username Ubuntu. Oke. Perhatikan di sini ya. Kita sudah bisa akses ke server kita yang berada di Amazon Web Service. Anda sudah siap untuk praktik secara remote di Amazon Web Service ya, di salah satu VM dengan menggunakan sistem operasi Ubuntu. Baik. Ketika kita sudah masuk ke sistem, langkah yang harus kita perhatikan ya dalam membangun server awal ini yaitu mengupdate ya, mengupdate sistem ini karena ini kan default. Nah, langkahnya adalah kita dengan menggunakan perintah sudo nanti ya, sudo apt get update. Perhatikan ini akan melakukan updating ya, nge-get ke repositori dari Ubuntu. Kita tunggu beberapa saat, ini tergantung koneksi internetnya. Biasanya kalau dari AWS sih cepat. Sudo apt get update, sudo langkah yang kedua adalah apt get upgrade misalnya. Perhatikan di sini, langkah yang kedua adalah kita melakukan upgrading terhadap software-software yang sebelumnya sudah terinstall di VM ini ya, di instant AWS ini. Nah, di sini akan muncul ya, kemudian kita di bagian bawahnya itu kan, do you want to continue? Yes. Silahkan berikutnya tunggu proses upgrade sistem Ubuntu ini sampai dengan selesai. Tujuannya apa? Di sini supaya kita praktikum menggunakan VM ya, VM distro Ubuntu yang terupdate ya, yang terbaru ya, yang ada di repository. Oke, ini prosesnya menunggu sampai dengan proses updating selesai. Oke, jika nanti sudah selesai ya, berarti sistem ataupun VM ini sudah siap untuk digunakan. Demikian tutorial sampai mendapatkan VM yang siap digunakan. Jangan lupa langkah-langkah tadi untuk mengakses VM secara remote ya, dari komputer masing-masing dengan menggunakan PuTTY ya, dengan menggunakan PuTTY. Oke. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi dengan tutorial di praktikum yang lainnya.